Mohon maaf agak terlambat karena saya lagi masa berkabung. Kakak saya hari Jumat yang lalu, saya yang temani ibu saya. Jadi kami bersaudara, ada satu yang tinggal menemani ibu di kampung. Saya merasa berutang budi, berutang jasa sama kakak saya ini. Maka hari Jumat saya daftarkan Haji Plus. Dan saya rencana kemarin hari Senin saya pulang dari dakwah dari Berau, landing, saya mau bawakan itu buku Haji Plusnya, pendaftarannya. Saya mau bawa ke Bungi dan saya tidak kasih tahu bahwa saya sudah daftarkan haji. Surprise ki, rencanaku. Begitu saya landing dari Jakarta, karena Berau ke Jakarta dulu baru ke landing Makassar, masuk telepon adik saya, meninggal kakak. Belum sampai kasihan itu niatku memberitahukan berita gembira, saya mau kasih naik haji kok, Haji Plus. Syukurnya saya sudah kasih umroh. Jadi ibu-ibu yang masih umur ada, jangan sia-siakan untuk berbuat baik. Ramadan, bayangkan lagi 3 hari Ramadan ajal menjemput. Pagi-pagi dia minta izin sama ibu saya. Mak, mau kak pergi beli ayam di PK Bata. Mau datang ustaz. Pergilah dia ke pasar kasihan. Sampai di PK Bata pulang buru-buru. Nah bilang ji sepupuku yang ketemu, sebentar kamu nih, dia bilang, buru-buru sendiri mama di rumah. Karena buru-burunya terjadi insiden di data. Meninggal di tempat. Ya, itulah ajal. Jadi ibu-ibu, nikmat ini bukan rumah. Nikmat ini yang terbesar bukan pangkat jabatan, tapi kesempatan masih punya umur. Kita yang sudah tua, sudah selayaknya berhenti dan kurangi kalau tidak bisa berhenti. Kurangi untuk mencari dunia. Kita yang sudah pensiun, jangan lagi pikir ada ruko ini, ada kebun ini. Sudah saatnya ayo ke masjid. Selagi umur masih ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat dibacakan khatib. Ayat ini sejak 1400 tahun yang lalu, setiap Jumat pasti kita dengar dalam mimbar khutbah. Kenapa ayat ini diulang-ulang tiap pekan? Karena ayat ini penting. Apabila di kantor bupati ini ada pengumuman dari Pak Bupati yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga diulang-ulang, berarti sangat penting. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Allah ingin sampaikan, hati-hati kau, mengaku kau seleng, mengaku kamu Islam, tapi belum tentu kau bisa mati dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Allah ingin sampaikan, banyak di antara kalian ngakunya Islam tapi matinya tidak membawa Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk, amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Tapi yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, napoji manre anu harange. Dan salah satu barang haram itu adalah menerima serangan fajar waktu pilkada kemarin. Tepuk tangan baru kau semua pelakuna.
Ustaz, bagaimana mi kalau lewat mi Ustaz? Sudah mi, tak kalah lewat mi tu Ustaz. Bagaimana mi ini baru ditahu hari ini. Maka jalan keluarnya, kembalikan uangnya orang. Habis mi Ustaz, dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Hanya api neraka yang bisa membersihkan perut yang terisi dengan barang haram. Bu, Bu, kalau ada orang masuk neraka na 5 miliar na korupsi, masih masuk ide akal. 5 miliar tahu wah. Kalau 300.000 ji, na masuk ke neraka, ya na tiasa beleng-beleng. Nah kita mikaya na pelakuna semua ini. Mudah-mudahan tidak ada deh di sini ya. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum adu mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna. Islam secara benar, bukan Islam pencitraan, bukan Islam gimik-gimik, bukan Islam pilkada, tapi Islamlah secara benar. Dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Ketika Bapak Ibu mendapat undangan acara ini, setan berusaha menggagalkan agar kita tidak datang. Debisiklah pegawai-pegawai yang ada, ndak usah kau datang, ndak usah kau datang, ini kan hari libur. Ndak usah kau datang, ndak usah kau datang, panas. Alhamdulillah karena kita di absen, sehingga kita bisa hadir di tempat ini. Apakah setelah duduk di tempat ini setan menyerah? Tidak, Nabi isi kok lagi setan supaya tidak dengar ceramah. Jam aku dengar ceramah, pegangi HP-mu, pegangi HP-mu. Jadi ibu-ibu yang pegang HP ketika saya ceramah kena godaan setan. Bagaimana kau mau dengar ceramah kalau sibuk kau begini? Siaran langsung Tommy baru 2 ji penonton nah. Bu, ada 3 golongan doa yang mustajab, doanya langsung. Satu di antaranya musafir yang lagi berdakwah. Saya ini. Maka saya berdoa Ibu, mudah-mudahan yang pegang HP-nya selama saya ceramah, saya doakan suaminya kawin lagi. Kata Nino, laba laki mumbo. Simpami dulu HP teh Bu, simpami dulu di, Bu, simpami di, simpang ya. Sudah dikasih tahu masih juga dipegang. Bu, kami kena godaan setan, Ibu sudah jadi setan. Simpan HP-nya Bu. Ustadz, mau rekam ki Ustadz. Kalau Ibu yang rekam toh gambarnya kabur, suaranya juga tidak jelas. Tapi mau tongki lihat nanti Ustaz kalau pulang ki di rumah gampang nonton YouTube. Itu ada kamera saya bawa Saya bawa dari Makassar. Itu. Tapi kau bawa pulang kamera Ustaz. Jangan cemas, nonton YouTube Tablik Akbar HUT Kabupaten Pindrang. Sudah itu jangan lupa like and share. Kenapa Ibu ketawa? Daripada artis kau follow. Ibu-ibu, kalau artis kita follow apa kita dapat? Apa kita dapat Ibu? Nggak ada. Bapak-bapak follow artis apa kau dapat? Habis amalmu. Kelihatan pahana, kelihatan dadana, goyang-goyang mit, ten. Nggak juga nak kasih pegang kau, napaka Cina-Cina mu. Hehehe. Dek to napaka teni kau, napaka Cina-Cina mu. Alhamdulillah, Bupati kita ulang tahun Kabupaten Pindrang diganti dengan Tablik Akbar. Alhamdulillah. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, teristimewa yang kita hormati Bapak Bupati, Bapak Haji Andi Irwan Hamid beserta permaisuri beliau. Ibarat baut dengan bur, satu gagah satu cantik. Masya Allah. Beliau paling banyak amalnya hari ini di sini. Kenapa? Beliau yang ngundang kita. Biar saya mau datang ceramah, kalau tidak ada yang ngundang nggak jadi acara. Atau ibu-ibu kumpul tapi tidak ada yang ngundang ustadz, nggak jadi acara. Mudah-mudahan seluruh amal-amal kebaikan yang berkumpul di tempat ini, beliau juga memimpin terbanyak amalnya. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Sudirman Bungi. Beliau ini orang hebat. Kenapa? Beliau bisa mewakili bupati, sementara bupati tidak bisa mewakili beliau. Cocok itu? Alhamdulillah. Mana lagi yang mau dihormati ini? Pak Kapolres yang kita hormati. Saya kira tadi selebriti. Masya Allah. Ibu, Bu, jangan musuhi polisi. Kalau ibu-ibu hilang motornya, siapa kita cari? Polisi. Ibu-ibu hilang kambingnya, siapa kita cari? Polisi. Hilang suamita, siapa kita cari? Masa cari polisi? Cari polisi, cari suamita. Bu, kita bisa ceramah tenang seperti ini karena jasa-jasanya polisi. Maka jangan musuhi polisi. Bayangkan kalau tidak ada polisi di Pindrang, hartamu dirampok, rumahmu dijarah, tanahmu diserobot. Kamu pergi ke Polres, tabe Pak Kapolres, tanahku diserobot, hartaku dirampok, rumahku dijarah. Tolong tegakkan hukum. Apa kata polisi? Mohon maaf, baru saja Polres bubar. Iya toh? Maka kita bersyukur ada polisi. Ya, kalaupun ada polisi yang kau melanggar, kau tidak lihat ini, kau lihat Pak. Kenapa kau langgar? Saya tidak lihat Bapak. Kenapa kau tidak lihat saya? Bapak sembunyi di tikungan. Mana SIM-mu? Ini. STNK? Ini, lengkap. Saya tilang kau. Kenapa kita tilang apa? Nah lempak. Kau pembohong. Maksudmu apa Pak? Itu motormu Honda, jaketmu Yamaha. Itu polisi film India. Kalau polisi Indonesia mengayomi, melindungi, dan melayani masyarakat. Kita lihat saya tadi butuh, cepatkah sampai dari Bungi? Karena dikawal sama Bapak polisi. Mudah-mudahan Bapak polisi amal jariahnya diterima Allah Subhanahu wa taala. Mana lagi mau dihormati, Pak? Ketua DPR. Bapak Ketua DPR, beliau adalah wakil rakyat. Saya mau tanya ke Ibu. Ibu-ibu, mana lebih tinggi bupati dengan wakil? Bupati. Mana lebih tinggi gubernur dengan wakil? Gubernur. Mana lebih tinggi presiden dengan wakil? Nah, beliau wakil rakyat. Maka wakil jangan merasa lebih tinggi dari rakyat. Alhamdulillah, beliau tidak merasa lebih tinggi dari rakyat. Cuma tempatnya sekarang yang agak lebih tinggi. Kenapa? Kan mahal tong itu jadi ketua DPR. Banyak uang habis, bos. Iya toh? Ya. Ya, mana lagi mau dihormati nih? Yang kita hormati Pak Sekda. Beliau ini yang mengurus surat-surat di Pindrang toh. Wow, alhamdulillah, mudah-mudahan Pak Sekda semakin baik rezekinya. Biasanya itu pegawai toh, pegawai. Kalau sudah pegawai mau jadi kepala bagian. Kalau sudah jadi kepala bagian mau jadi kepala dinas. Kalau sudah jadi kepala dinas mau jadi sekda. Kalau sudah jadi sekda mau jadi bupati. Kalau sudah jadi bupati mau 2 periode. Kalau 2 periode ada ditangkap KPK. Mudah-mudahan di sini tidak terjadi ya. Yang kita hormati Pak Kajari, Pak Jaksa. Mudah-mudahan beliau juga menegakkan hukum seadil-adilnya. Kata Nabi, penegak hukum itu satu kakinya di neraka, satu kakinya di surga. Kalau dia tidak adil tinggal didorong ke neraka. Kalau dia adil lebih gampang masuk surga. Mana mi habis mi kapang? Pak Dandim,
Pak tentara yang kita hormati. Dulu Bu, saya daftar tentara. Tamat SMA. Karena ceper, saya tidak lulus. Saya protes kepada Allah. Ya Allah, kenapa kau tidak luluskan saya? Nah, kau tidak rugi jadi Tuhan kalau saya jadi tentara. Ternyata saya lulus jadi ustadz. Temanku yang jadi tentara waktu itu lulus ke Akpol polisi, lulus sekarang dia AKBP. 2 bunga di Polda Sulawesi Barat, reserse pakai baret merah. Saya lulus jadi ustadz pakai baret putih. Alhamdulillah dengan baret putih yang saya pakai, mulai baret merah sampai baret hitam ku caramaiko semua. Termasuk Pak Dandim hari ini. Andai saja saya jadi tentara, barangkali saya sampai sekarang masih hormat. Sekarang mereka yang hormat sama saya. Habis mi? Capuk nih kapan nih? Ini yang kita hormati juga pengusaha asal Pinrang, Pak Karya. Asal nama dulu bapaknya pernah camat di Kabupaten Pinrang, tokoh Golkar sehingga disebut kasih namanya Karya. Mudah-mudahan kekayaannya betul-betul memajukan karya di Kabupaten Pinrang. Selesai ini saya pergi di acaranya di Bulu. Di sana nanti ada undian umroh kalau saya tidak salah ya. Ada juga, ada sumbangannya juga di sini. 6, mudah-mudahan saya juga dapat. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Ini kan ulang tahun Pinrang toh. Wattuna nabita pindai dari Mekah ke Madinah, ada beberapa perintahnya. Yang pertama, Nabi katakan kalau mau maju ini Madinah, kalau mau maju ini kampung, kalau mau maju ini Sawito, kalau mau maju ini Pinrang, apa kata Nabi? Ubsus salam, tebarkan keselamatan. Bagaimana caranya? Yang pertama, kalau kita orang Islam, setiap kau ketemu ucapkanlah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kau Islam. Kalau kau bukan non-muslim, kalau kepada non-muslim, kita tidak usah bilang selamat siang. Karena bukan salamnya orang Islam. Bagaimana kalau orang non-muslim ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz? Kita cukup menjawabnya Waalaikum. Sudah sampai situ saja. Nah, karena kita hidup di bangsa Indonesia, ya, kalau ada orang bilang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh non-muslim, kita cukup jawab Waalaikum. Tapi Bapak Ibu di istana negara, di Istiqlal, di kantor-kantor pemerintah, Bapak boleh lihat YouTube saya tidak pernah mengucapkan selamat siang. Kenapa? Karena saya mau doakan orang bukan siang saja, tapi 24 jam selamanya. Itulah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ibu doakan saya selamat malam Ustadz, kau doakan Kak malam artinya siang, saya tidak ada urusanku Ustadz. Ya toh? Nah, itu dari segi ucapan. Yang kedua, kalau kau ubsus salam, sebarkan keselamatan dalam operasional, dalam kegiatan di kantor bupati. Apa artinya? Jadi kau pejabat, jadi kau aparat, jadi kau PNS yang memberikan keselamatan kepada rakyat. Kalau datang rakyatmu mengurus kantor DPR, jangan kau hilang. Kalau di demo kau datang kau sebagai wakil rakyat. Nah, kata-katai kau orang, resiko jadi pejabat. Nah, bully kau orang, resiko jadi pejabat. Kenapa? Nah, kau memang wakil rakyat, kau memang pemimpin, maka siap kau dimaki-maki. Kalau kau tidak mau dimaki-maki, jangan kau jadi pejabat publik, kau jadi pengusaha di rumahmu. Kenapa boleh kita kritik pejabat? Karena dia digaji oleh rakyat. Kalau tidak mau dikritik, digaji sama dirimu sendiri. Iya toh? Itu disebut ubsus salam, tebarkan keselamatan. Jadi pejabat, jadi pegawai yang rahmatan lil alamin. Datang orang di kantor lurah, layani dengan baik. Jangan kalau orang miskin kita lihat, boleh sih. Masih saya tahu
Angkasih mega bicara meduina. Ah itu. Ya. Ya. Datang orang di DPR, terima aspirasi. Jangan hilang. Ada anggota DPR yang hilang ketika ada aspirasi. Ada begitu? Ada. Kau salah, kenapa kau pilih? Iya toh? Nah, itu yang disebut upsus salam. Jadi pemimpin-pemimpin yang baik, jadi pengusaha, dia sebarkan keselamatan. Kalau ini yang dilakukan orang di Pindrang, insya Allah maju ini Pindrang. Bu, Ibu, jadi kaya yang dermawan. Biar banyak orang kaya di Pindrang ini puang. Kalau seke, kikirigalla paku jambatan, dega gagunana, dek tona liru kiki, dek tona se leki cek dek, namo dek nasogi kumalaboy na puji rakyat. Iya toh? Iya bu? Nggak percaya ki Pak Putih bahwa orang dermawan itu banyak orang suka ya? Coba be saya tanya ki, ibu-ibu, senang orang pelit atau dermawan? Senang anggota DPR pelit atau dermawan? Senang pejabat pelit atau dermawan? Senang tetangga pelit atau dermawan? Tuh tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Nah bilang jangko pi rumah nama seke, padahal dia juga seke tuh. Tuh pelit tidak ada yang suka. Maka ibu-ibu, kalau mau maju ini Pindrang, kita berderma. Ustadz, dermanya bukan duit. Apa dermanya Ustadz? Ilmu. Bagaimana Ustadz berderma? Jangan kau seolah-olah hanya kau yang benar. Ada juga itu Ustadz, neraka saja terus cerita. Masuk neraka, ini salah, ini bid'ah, ini sesat, masuk neraka. Kayak dia panitia hari kiamat. Nah, apalagi mau Ramadan ini. Ibu-ibu, bagaimana menyikapi ustadz yang begitu? Begini saja, silakan laksanakan yang ibu yakini, silakan bapak laksanakan apa yang bapak yakini, tanpa mengganggu orang lain yang beda pendapat kita. Ya? Ya bu? Ustadz dermanya ilmu. Orang kaya dermanya harta. Pak Karya, saya kira agak sulit selalu ikut majelis taklim. Kenapa? Tidak ada waktu. Berarti masuk surga melalui majelis taklim sudah tertutup. Pak Andi Iwan, susah pergi tur dakwah kiri kanan, susah. Kenapa? Banyak urusan di kantor. Berarti tur dakwah fisabilillah sudah tertutup. Pintunya pejabat masuk surga, imamun adil, pemimpin yang adil. Bagaimana itu pemimpin yang adil? Dengar maki sedikit toh. Umar bin Khattab pergi keliling-keliling. Kelilingnya di kebun tempat orang Madinah beternak onta. Lapangan lah kira-kira. Di situ semua masyarakat Madinah menernak onta. Tiba-tiba Nalia ada onta gemuk sendiri. Nah panggil mi kira-kira kepala dinas peternakan lah kalau di sini. Pak Kadis, siapa punya onta itu yang gendut? Nah bilang, ontanya Abdullah. Abdullah siapa? Abdullah bin Umar, anak tak. Nah bilang, panggilkan saya itu Abdullah. Sini kok. Datang Abdullah. Kenapa Pak? Berapa modalnya itu ontamu? Jual, kamu ambil modalmu, kembalikan sisanya ke kas negara. Maksudnya Pak, kenapa bisa gendut sendiri itu ontamu? Pasti kau dikasih fasilitas khusus karena anak-anak kau Pak Bupati. Kamu pasti dikasih fasilitas khusus karena anaknya kau gubernur. Kamu pasti dikasih fasilitas khusus karena anaknya kau kepala dinas. Jangan begitu, tidak boleh. Jual ontamu, berapa modalmu waktu kau beli, ambil modalmu, sisa dari kelebihannya, kasih masuk kas daerah. Kalau begini terjadi Pak, tidak ada orang miskin ekstrim. Ya toh? Ya bu? Nah, udah itu yang disebut sebarkan keselamatan.
Yang kaya jangan juga terlalu pelit. Nah, alhamdulillah saya ingat. Ini momen Ramadan. Bagi mereka yang kaya, hitung cincin, hitung gelang, hitung kalung, hitung motor, mobil, rumah, hitung semua. Sudah dihitung, oh jumlahnya melebihi 85 gram emas. Berapa yang disebut 85 gram emas? Kira-kira satu emas sekarang berapa Ibu? 1 gram? 3 juta. Kali 85, berapa kira-kira itu? Berapa? Ya, anggaplah 300 juta. Sudah dikumpul rumah, mobil, motor, galung, pangempang. Bang, rekening. Oh ternyata jumlahnya lebih 300 juta. Maka ibu keluarkan 2,5%. Kalau tidak dikeluarkan, maka itu akan mengotori semua harta kita. Meskipun halal cara memperolehnya, karena kita tidak keluarkan 2,5%, maka dia kotori semua harta yang kita miliki. Contoh, Ibu, Pak, air putih 1 gelas, halal atau haram? Air putih, halal atau haram? Halal. Itulah gaji tak sebagai PNS. Itulah untung tak sebagai kontraktor yang jujur. Itulah untung tak sebagai pedagang. Nah, itu air gelas yang halal. Tapi karena kita tidak keluarkan zakatnya, maka ibaratnya ibu celupkan tangan di kloset. Tahu kloset ibu? Jamban. Nggak usah yang ada kuningnya, putih semua. Ya, kasih masuk tangan tak 1 jari, lalu ambil 1 jari itu naikkan, masukkan ke gelas 1 tetes. 1 tetes ibu, yang air bersih dan suci tadi. Masih mau ki minum? Masih mau ki minum? Kenapa 1 tetes ibu? Itulah ibarat harta yang tidak dikeluarkan zakatnya akan mengotori semua harta yang halal. Maka ibu-ibu yang punya emas, yang punya macam-macam, pesui, kodeta pesui, napas sakit pungala ta'ala pesui. Peko carana, tiba-tiba anak narkoba, suami selingkuh, habis uang hanya untuk membiayai perselingkuhan. Tiba-tiba anak tabrak polisi lalu lintas. Bayangkan kami kalau polisi lalu lintas ditabrak, dia punya jalan. Habis uang hanya urus itu. Begitulah cara Allah menghabiskan uang kita secara sia-sia kalau kita tidak keluarkan. Maka keluarkan Bu. Ini saya lihat ibu-ibu yang ada di atas, di belakang depan saya ini, termasuk yang di atas panggung yang banyak emas-emasnya. Saya selalu bilang, Bu, ibu-ibu majelis taklim di Makassar, kalau ibu kaya tidak usah pakai emas yang asli. Pakai saja yang palsu. Kenapa? Biar ibu pakai palsu, orang juga tidak percaya. Masa palsu? Masa itu istrinya Pak Karya pakai palsu? Asli itu. Maka lebih baik pakai yang palsu. Yang asli bawa ke panti asuhan. Ya toh? Ya toh ibu? Kita ibu-ibu juga yang miskin jamaki pakai yang asli. Biar asli orang juga tidak percaya. Kegatosi malero palsu mi gayana miaro palsu. Maka tak kalah Nabila mi orang palsu, lebih baik pakai mi yang palsu. Yang asli bawa ke masjid. Itulah yang disebut pandai menyikapi harta. Itu yang pertama perintah Nabi. Ufsus salam, tebarkan salam. Yang kedua kata Nabi, at'im al-masakin, beri makan fakir miskin. Maka data BPJS ada, diberi makan fakir miskin. Mereka yang memberikan fakir miskin, insya Allah tidak akan pernah bangkrut. Ibu-ibu, pernah ndak ibu lihat di Pindrang ini ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah? Kaya dulu itu tas rumahnya yang putih. Bangkrui kenapa? Rajin bersedekah. Nggak ada. Yang banyak bangkrut gagal pilkada. Yang banyak bangkrut gagal pilcaleg. Tidak ada orang bangkrut karena sedekah. Ya tuh ibu? Ya? Yang ketiga kata Nabi, kalau mau sukses, silul arham, sambungkan persaudaraan. Lewat mi waktu na pilkada.
Lewat mi waktuna pil caleg, lewat mi waktunya pilkades, waktunya kita bersaudara. Coba Pak, bayangkan kata Nabi, umatku itu seperti badan ini. Coba badan ini Pak cantiknya. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garu. Ya toh? Tangan kiri yang gatal, kanan yang garu. Gatal dua-duanya, kerjasama. Iya toh Ibu? Coba, ada anak muda jalan-jalan pergi malam minggu. Tiba-tiba tahantu kakinya. Kakinya ditahantu, anggota tubuhnya ikut merasakan. Kata Nabi, umatku itu seperti badan ini. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Apa maksudnya? Tahantu kakinya, tak. Otomatis mulut berteriak. Sudah itu, apalagi yang ikut bereaksi? Mulut, netiup. Berikutnya, tangan mengusap. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Urus dirimu sendiri. Tek. Jok kok, siapa kau pergi jalan. Tidak ada toh. Itu maknanya kita orang Pinrang. Mau Patinjo, mau Bugis, mau Jawa, mau Makassar, Enrekan, Toraja yang tinggal di Kabupaten Pinrang. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Nabi bertanya, atadruna manil muflis? Saudara-saudara sekalian, kau tahu siapa yang bangkrut nanti di akhirat? Yang tidak sholat ya Rasul, dia sholat. Yang tidak puasa ya Rasul, dia puasa. Bahkan Senin Kamis. Yang tidak bayar zakat ya Rasul, dia bayar zakatnya. Yang tidak haji mungkin ya Rasul, dia sudah haji. Kalau begitu siapa yang bangkrut? Kata Nabi, jarusu wahatiur rahim. Tetangga yang jahat sama tetangganya dan dia memutuskan tali persaudaraan. Di kantor bupati, banyak tuh si salah-salah gara-gara sereati. Iya toh? Orang naik pangkatnya dia dengki. Kenapa tonseng itu? Nah baru yang 4 tahun dipromosi nih. Kenapa itu? Nah saya 7 tahun mo. Ini yang baru betul 4 tahun tapi otaknya brilian. Jago tahu ah. Bapak 9 tahun tapi otaknya Pentium 1. Si guru bikin surat sama bupati. Sudah puan tapi belum diprint. Belum sudah namanya itu. Banyak pegawai begitu. Nah, mau jadi pejabat hanya modal menjilat. Enggak laku yang begitu. Percaya, biar Puang Iwan suka, kalau istrinya enggak suka, enggak jalangis kamu. Begitu memang hidup, Apalagi kalau istri bilang, enggak kusuka itu pegawaimu. Mau kurang ngajar mete. Dek gagaturanna. Pokoknya saya enggak mau lihat lagi itu di kantormu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Labak ko nandre ko bawal. Maka kerja aja yang baik. Orang naik pangkatnya jangan dengki. Itu ada rezekinya. Kalau kau berdoa, kau tidak dikasih. Mau jadi kepala dinas, kau tidak dikasih. Percaya apa yang kamu minta tidak baik. Orang kan berdoa itu Bu, macam-macam cara Allah mengabulkan. Satu, Allah kabulkan langsung seperti apa yang kita minta. Namanya taufik. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini naik pangkatku. Naik betul. Taufik namanya itu. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini bisa pergi umroh. Dapat undian. Taufik. Yang kedua, Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Ya Allah, mudah-mudahan tahun ini saya jadi kepala dinas. Kok tidak jadi kepala dinas? Allah ganti dengan cara yang lebih baik. Nah bilang Tuhan seolah-olah, jangan mau kau jadi kepala dinas, korupsi kau nanti di situ. Saya kasih kau anak hafal Quran. Itu namanya Allah kabulkan tapi dalam bentuk yang lain. Ya, contoh lagi saya Bu. Gagal kak jadi akabri, daftar kak fakultas kedokteran. 3 kali kak itu ikut, anda boleh 5 kali kak ikut. Nggak lulus kak. Temanku lulus, padahal nggak pernah nakalang kaku di kelas. Saya dulu kelas fisika 1. Temanku lulus sih.
Nah, karena saya lulus di Sospol. Pulang nggak kuliah, tabrakan di depannya Al Ghazali. Saya turun tolong ibu. Begitu saya turun tolong, dia yang tabrakan, saya yang pingsan. Kenapa? Saya tidak bisa lihat darah. Sampai sekarang. Oh Allah baru saya tahu. Ini misalnya tidak lulus fakultas kedokteran. Nabi bilang, Tuhan, bagaimana aku mau jadi dokter? Nah, kau tidak bisa lihat darah. Temanku yang lulus jadi dokter, mau lebaran, ku telponi. Dok, pulang ke lebaran. Tidak deh, rugi-rugimu itu jauhmu. Dia tugas di Kepulauan Aru, Bu. Rugimu itu jauh bertugas. Tidak pulang ke lebaran sama orang tuamu. Mahal tiket, Ustaz. Kalau pulang nggak satu keluarga, 1 tahun ku kumpul uangku pembeli tiket ji. Dalam hatiku, untung saya tidak jadi dokter. Saya jadi ustad. Sekarang Bu, kemana-mana ndak pernah kak pusing beli tiket. Kenapa? Panitia yang ngundang. Iya toh, kecuali di sini saya datang sendiri, ndak perlu dijemput karena kampungku. Coba Mi, di tempat lain, naik bisnis kelas. Pak Bupati Desember akhir kemarin datang petugas GM-nya Garuda ke kantorku di Makassar. Nah, bawakan nggak hadiah. Kenapa? Saya pengguna bisnis kelas terbanyak di Makassar. Hebatnya lagi Pak Bupati, bukan saya beli, dibelikan. Hebatnya lagi, pergi tidak bawa uang, pulang. Oh, iya toh? Maka kalau berdoa kok jadi camat nggak dikasih, kok jangan kau sangka buruk. Berarti Allah sediakan kau yang lebih baik. Bisa jadi apa yang kamu minta tidak cocok. Tidak mampu kamu pikul. Contoh, saya berdoa malam ini. Ya Allah, demi memudahkan saya pergi ceramah kemana-mana, berikanlah saya pesawat private jet. Ternyata Allah kabulkan minggu depan. Tentu bingung nggak Bu? Di mana mau ku parkir? Iya toh? Bagaimana bensinnya? Bagaimana pilotnya? Bagaimana pramugarinya? Nah bilang Tuhan, jam kok ku kasih mau saja mobil, itu juga bisa ku pakai. Tapi alhamdulillah bisa tonjak private jet. Bukan saya punya, ndak perlu pikir atur, ndak perlu pikir parkir. Allah kasih, tapi jangan pernah sangka buruk. Allah kasih yang lebih baik. Oke, lagi contoh. 2014 ikut kapil wali di Makassar. Toh, kalah Ustaz tidak, cuma yang menang lebih banyak suarana. Coba saya menang waktu itu, setengah mati kak hormat. Datang Kapolres siap komandan. Datang Kapolres siap Pak Jenderal. Datang gubernur siap Pak Gubernur. Datang Pak Presiden siap Pak Presiden. Saya setengah mati hormat. Barangkali sampai sekarang tidak mampil kak di sini. Saya jadi ustadz. Alhamdulillah, sayang hormat dihormati mereka. Berarti Allah kasih yang lebih baik. Ibu-ibu, kalau ada kita minta, jangkit sangka buruk. Kalau tidak dikasih, berarti Allah kasih yang lebih baik. Ibu, saya tanya ke Ibu. Tolong Ki jawab Ki dulu Ibu. Mana kita pilih Bu, Allah kabulkan doa tak punya mobil, tapi setelah itu mobil tak nak pakai suami selingkuh. Mau Ki Bu? Kira-kira gara-gara itu minta nak kasih kau mobil Tuhan. Yang ketiga, Allah kabulkan doa kita tapi ditunda. Tajengi. Ibu, Bapak Prabowo ikut Pilpres sejak 2009. Iya toh? Iya toh Ibu? Kapan Allah kabulkan keinginannya? 2024. Coba kita lihat lagi sejarah Nabi. Nabi Zakaria minta anak sejak usianya berapa? 21 tahun minta memang dikasih anak. Allah kabulkan pada saat usia berapa? 90 tahun. 21 minta, 90 tahun baru Allah kasih. Bahkan dalam Quran diceritakan Nabi Zakaria bilang, "Enggak mungkin bisa punya anak tua, Pak, istriku juga tua." 21 minta, Allah kabulkan 90 tahun. Nabi Adam alaihissalam ketika diusir dari sorga, "Ya Allah, pertemukan dengan istriku Hawa." Saling mencari
Di dunia waktu itu cuma 2 isinya. Saling mencari mutar-mutar. Allah kabulkan setelah 200 tahun berdoa di padang Arafah. Itu Nabi bu, Nabi. 200 tahun baru dikabulkan. Kita minta pagi, mau dikabulkan besok, baru tipu. Kok kira ada orang dalam? Berarti kalau kita minta, berarti bisa jadi Allah tunda. Kenapa belum pakai jadi camat? Allah tunda. Kenapa belum pakai kepala bagian? Allah tunda. Jangan pernah sangka buruk. Yang keempat, Allah kabulkan setelah nanti di akhirat kelak. Puri mas sampaja nabi ta gilingi lo monri. Makutana isawakna. Angkaga manipion na waniye. Degaga ya Rasul. Iya manipika on na waniye. Napatama ka pungala tala jokka-jokka suruga. Ingat, ya ko nabi manipi wahyu. Ya ko laketa manipi ajak namu tafsir ih. Apalagi ko paboto. Nggak ada tujuannya itu. Makanya nabi tak natiwi ka pungalau ta'ala tama suruga. Napitak ka pungalau ta'ala. Engka atanna puange. Nalengi hadiah puange. Engke ataku, engke hadiah waleko. Maka dia yatai. Puang, megalak de ye talenga. Dek na pade ya malakku. Supaya gampang itapang. Amalak na 5 mi. Nalengi pungala ta'ala 50. Maka megalak de je talenga iya. Dek na pade ya malakku. Maka dia pungala ta'ala. Ataku. Isengi. Iya na tu ilo doang. Ngemu watu mumilituorilino. Dek waleko. Nasaba useng ya romilawi. Majai risesemu. Maka utaroako. Napa ko walem makukue. Berarti kalau Ramadan merugi orang-orang yang tidak berdoa. Bahkan Nabi dalam hadits qudsi Allah jelaskan, saya malu tidak mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa di bulan Ramadan. Maka kalau masuk Ramadan ini berdoa maki bu. Cuma ada tata caranya. Faisa sa'laka ibadi anni fa inni karib. Ujibu da'wata da'i sada'ani. Kata Allah, aku mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa apabila dia berdoa. Berarti ada orang yang berdoa tapi dinilai Allah tidak berdoa. Kenapa? Dia tidak tahu etika dan adab-adabnya. Ilmu sementara ini saya beritahukan secara ringkas. Adab dalam memohon supaya doa tak Ramadan ijabah. Ibu-ibu, pernah ke Jakarta? Pernah ke Makassar? Pernah toh? Akan ada 2 pilihan itu di depan bandara. Ya toh ada 2 jalan ke kota ibu. Satu lewat Dayak. Satu lewat tol. Mana lebih cepat ke Karebosi? Lewat Dayak atau lewat tol? Kenapa lewat tol ibu? Tidak ada hambatan. Begitu juga berdoa. Kalau berdoa sesuai sunnah, cepat sampai ibu. Tol. Kalau berdoa tidak sesuai sunnah, lewat Dayak. Sampai tapi metai. Macei, demo anak unhas. Apa sunnahnya? 1, sunnah kita berdoa dalam keadaan suci. Pura kimat jenne. Boleh tidak dalam keadaan suci, ibu-ibu haid? Boleh, karena dia dalam keadaan haid. Ada bertanya, Ustadz boleh orang mengaji dalam keadaan haid? Boleh. Yang tidak boleh orang haid adalah sholat dan puasa Ramadan. Selebihnya boleh, ngaji boleh, sikir boleh. Datang dengar ceramah, boleh. Tapi jangan masuk di masjid, pekaranganmu, di lantai terasmu. Sudah apalagi? Adab berdoa, bersikir ki. Sikir. Cuma kalau bersikir ki, jangan kita terlalu cepat. Ada orang bersikir seperti makan pisang goreng panas. Peri-peri. Sembilan. Apa artinya itu? Ya toh? Saya biasa heran, sama-sama 33, sama-sama subhanallah, sama-sama mulai, saya baru 11, dia sampai mi. Karena bilang je saja 9. Apa artinya itu 9. Ya tuh ibu ketawa karena membayangkan diri sendiri. Pakai cingi. Subhanallah. Sudah itu duduk di antara 2 sujud. Bagaimana maksudnya Ustaz? Boleh doa begini? Boleh. Amin. Macet. Lewat Dayak. Boleh macengke-cengke Ustaz? Amin. Saya takutnya kentut. Boleh? Yang duduknya itu sunnah ibu. Duduk di antara 2 sujud. Seperti ini duduk tay.
Seperti kalau kita baca Rabbi Ghafirli warhamni. Begitu duduknya. Bagaimana kalau kita Ustaz tidak terbiasa? Berat sekali perut ini bapak-bapak kah? Duduk biasa yang mana kita nyaman. Sudah itu menghadap ke kiblat. Boleh membelakangi kiblat? Boleh. Tapi sunnah menghadap kiblat. Ibu datang bawa proposal kepada Pak Bupati. Pak Bupati, ini proposalku. Nah tampelin ku ajudannya. Mah kurang ngajar ye. Iya toh? Maka kita menghadap. Nah sudah itu. Apalagi Ustaz? Salawat kepada Nabi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nah sudah itu baru kita angkat kedua belah tangan. Begini Pak. Sunnahnya. Ya gini. Boleh begini? Boleh. Boleh begini. Boleh. Tapi macet. Makin besar hajat, makin tinggi. Ya. Ustadz bagaimana ada orang berdoa begini? Banyak sekali minta itu Bu. Tuh. Begini. Sunnah. Kemudian kalau berdoa Ibu, sebaiknya jangan berkeliaran matata. Kenapa? Karena apa na lihat mata itu na pikir. Cicak. Ndak serasina rokna itu. Kita ketawa karena kita begitu tahu. Makanya sebaiknya cukup tunduk, lihat begini telapak tangan kita. Sudah bersalawat, kemudian mintalah apa yang kita minta, dimulai dengan meminta mendoakan orang yang berjasa dalam hidup. Siapa orang yang paling berjasa dalam hidup kita? Ibu bapak kita lah dulu. Allahumma ghafirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Nah kembali lagi. Sudah berdoa. Semua sunnah-sunnah saya sudah lakukan Ustaz. Pura mana nih lo pegau Ustaz. Kenapa doa tidak dikabul? Di akhirat pi. Kenapa doa terlambat? Salah satu sebabnya memutuskan silaturahmi. Megaladi bali-balita. Banyak musuta. Ibu-ibu. Ini di Pinrang kita harus bersatu. Bayangkan kalau kita tidak bersatu. Itu orang Sawito. Itu Patinjo. Itu orang Benteng. Itu orang Bungi. Kalau orang bilang-bilang begitu, tidak maju nih Pinrang. Coba milih kalau kita tidak bersatu. Sembayang. Coba lihat kalau sholat Ibu. Sholat pakai bahasa masing-masing. Bagaimana itu kacaunya? Yang jadi imam orang Arab. Allahu Akbar. Makmum orang Bugis. Pungallahu ta'ala malupu. Makmum lagi sedikitnya orang Bungi. Pungallah ta'ala tunggu gajah. Ya toh? Datang lagi saudara kita dari Banjar. Allah ganal bujur. Datang lagi orang kita, orang penjual nasi padang. Allah nang gadang. Terakhir orang dari Jakarta. Dia takbir pakai bahasa gaul. Allah gede banget gitu loh. Itu baru 5 suku itu kacau nih. Iya toh? Maka orang yang baik sholatnya, orang yang bagus puasanya, tapi na posisi salah-salah bali bolana, capu amalakna. Magai Ustaz, Pak Makkade matu. Puang, engke sampajakku, boleh bali bolana. Mak bali bola katu biasa tuh. Nah serobo itanaku, ada temannya polisi jadi selalu menang. Ini saya minta keadilan. Gara-gara tanahku na serobo selalu kak banjir saya kan ada migoku. Nah bilang Tuhan ambil mitu sholatnya 20 tahun. Habis mitu sholatnya 20 tahun. Datang lagi Tuhan ini puasaku. Datang lagi tetangganya. Pernah nggak itu sama-sama caleg. Nah sebarkan berita bohong. Gara-gara dia berita bohong itu tidak terpilih kak. Padahal sudah aku jual sawahku kasihan. Masuk juga sertifikat rumahku di bank. Gara-gara dia itu saya malu, saya tinggalkan Pinrang. Saya minta keadilan. Allah bilang ambil mi puasana 20 tahun. Habis salat, habis puasa. Nah setor lagi, ya Allah ini hajiku. Tunggu dulu, saya tadi kepala dinas menjadi staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Ahli yang tidak ada stafnya. Ada staf ahli di sini. Ada tonjek biasa itu pejabat, mau selamanya pejabat. Si sele-sele tahu bos. Si sele-sele maka ada magit si. Natanya memang iko punah. Bayangkan Pak kalau ndak mau diganti, ndak jalan itu organisasi. Mana buktinya? Coba milih kalau kaki tanda mau bergantian. Bagaimana ki jalan?
Jalan kok. Kau mau di situ terus? Nggak mungkin. Maka harus bergantian bos. Si sele-sele ki. Iya, itu baru enak. Atau mau ki sama-sama. Nggak bisa juga dua kepala dinas, satu dinas. Nggak bisa. Kenapa? Seperti ki pocong jalan. Iya. Kalau disikati begini Pak, jabatan titipan. Pak Andi Iwang bagaimanapun hebatnya 10 tahun saja. Iya toh. Biar hebat prestasinya, ndak mungkin 11 tahun. Diangkat 2 periode setengah, ndak mungkin. Selesai 10 tahun 2 periode, masih mau pakai gambar apa itu di sini? Garuda. Pergi di pasar pakai Garuda. Nabi Laura, malah salah senipuang jiwa kasih. Iya toh, memang begitu hidup. Si sele-sele tahu Iya toh. Gara-gara fitnahnya saya dimutasi. Saya minta keadilan. Allah bilang, sudah ambil mi hajimu. Ambil hajinya itu, capuk nih amalak nabu. Engkau mau pato boleh. Pura toka tu na fitnah. Nah sebarakang okumet os. Katanya anakku yang lurus rambutnya bukan anak suamiku. Karena suamiku keritingi rambutnya. Dia tidak tahu anaknya lurus rambutnya karena sudah direbonding. Gara-gara fitnahnya aku tinggal ke itu komplesku. Kasih yang belum lunas rumahku. Allah bilang, ambil lama Nabi bilang yang tadi banyak amalnya. Pekona carane pun capuknya malaku dek nagaga. Habis mi amalku. Bagaimana? Allah berfirman, tidak ada kebatilan yang tidak ada balasannya hari ini. Supaya adil, ambil dosanya orang yang pernah kau sakiti. Maka kalau mau maju pinrang ini, syaratnya wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraku. Pelaksanaannya sila ketiga, persatuan Indonesia. Mulai dari rumah tangga Ibu, mulai dari rumah tangga. Ya, rumah tangga kita mulai. Bertengkar ke suami istri, kalau satu marah, satu diam. Kalau marah sama-sama, setan tepuk tangan. Oh, saya istriku Ibu. Mama nyecek. Kalau dia marah-marah, kenapa ke jalan-jalan terus? Ku balas saja sambil menyanyi. Tiap malam engkau ku tinggal pergi. Bukannya aku sengaja. Demi kau dan si buah hati terpaksa. Langsung senyum-senyum itu. Masih marah-marah. Sekali ku pelui baru ku bilang, insaflah. Wah, berhenti. Coba bedek kalau kita dalam rumah tangga baku marah, disikapi dengan menyanyi. Nggak ada orang marah-marah. Kenapa mesti gengsi? Saya kepala dinas na maki-maki ke istriku. Kenapa gengsi na istri tak gitu? Begitu juga ibu. Kalau marah-marah suami tak jangki marah. Menyanyi saja. Pulangkan saja aku pada ibuku. Atau lihatlah tanda bekas tampar sering kau lakukan bila kau marah menu. Samakah aku yang di hingga sesukamu kau sah. Apa judulnya Bu? Apa judulnya? Hati yang luka. Penyanyinya Betaria Sonata. Berarti orang tua mi semua ini di depanku ini. Baik itu Bu. Coba bedek amalkan kalau marah suami tak begitu. Coba mi. Berhenti marah. Iya toh? Ini kita laki-laki Bu. Rezeki kita itu kadangkala ditentukan oleh ketentraman hati. Tidak mungkin tentram hati suamimu kalau kau nyocor, tidak bisa. Baru ki pulang kerja, mana HP-mu? Siapa ini? Ada lope-lopena. Namanya juga WhatsApp salah kirim. Kenapa kau balas? Kaina-ina ton dirasa. Saya bilang sama mamanya, cek kan ada apa ki WhatsAppku sama mantang.
Masih baku WhatsApp ki mantan ta Ustaz? Saya bilang iya sayang, jangan ki panik Pak Bote. Namanya juga mantan. Mantan itu. Mantan itu tidak seperti aplikasi. Kalau aplikasi di delete tidak ada bekasnya. Kalau hati tidak mungkin hilang. Meskipun dia mantan terindah, tetap mantan namanya. Mana kau pilih? Mantan atau istri? Kau jadi istriku toh? Senang-senang nih. Oh, Masya Allah. Nah periksa HP ku, ini HP ku. Lihat mau kau. Kalau ada sesuatu di situ, mau kau apa? Kalau ada sesuatu yang tidak kau senang, kau mau apa? Minta kau dicerai. Mampu kau janda? Apa? Ya toh ibu? Oke lah kau mampu janda. Mampu kau dapat lebih baik dari saya? Sudahlah. Jangki contoh ini Pak, ini bahaya ini. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, jadi kita mulai akur dalam rumah. Bu, saya kadang-kala lihat rumah tangga sudahlah miskin, rumah kasihan tidak layak huni, bertengkar aja kerjanya tiap hari. Bertengkar, hamil lagi. Heran toh nggak lihat ini ibu-ibu begitu. Bu, saya prinsipku kalau saya miskin, lewat rumah orang kaya, lewat mobil kaya, tapi kita dengar selalu bertengkar. Saya masih bilang, ya meskipun kita miskin, tapi kita saling menghormati suami istri. Tapi orang kaya selalu bertengkar, masih ada harapan. Kenapa? Kaya, banyak uang nak, mau makan kemana saja, mau terbang bisnis kelas. Meskipun dia selalu bertengkar, paling tidak mege duina. Iko kasih asitono, majak toni tapana lakemu, mak bau toni kalepana benemu, masasa papa batapu sih. Iya toh? Bermula dari rumah tangga kita akur. Nah ibu-ibu, Bu, ada itu biasa motivator yang artis-artis bikin quote, kata-kata. Nah bilang istri tergantung suami. Kalau tergantung suami Bu, tidak masuk surga istrinya Fir'aun. Kalau tergantung suami Bu, tidak masuk neraka istrinya Nabi Lut. Iya toh? Berarti tergantung diri tak masing-masing. Dan hebatnya itu jadi perempuan Bu. Suami masuk neraka, istrinya tetap masuk surga kalau dia soleha. Apa maksudnya Ustaz? Suaminya selingkuh, suaminya tukang judi, suaminya pemabuk, suaminya penipu. Tapi istrinya soleha, baik akhlaknya. Itu nanti Allah katakan, ibu karena baik agamamu, tadahulul jannati bisalam, masuk ke surga dengan selamat, pilih ke mana pintu kau suka. Beda kami laki-laki Bu, kalau istrinya ndak pakai jilbab, istrinya ndak sholat, ndak nabayar kalana puasanya, suka menggosip. Nah cari nanti suaminya, mana suaminya ini? Kenapa begini anaknya ini orang ini? Nah baik waktu nak kau nikahi, kenapa setelah kau nikahi tidak beres akhlaknya? Masuk ke neraka sama istrimu. Itulah makna ayat ku anfusakum wa ahlikum nar. Maka hati-hati. Ibu ya. Maka kita akur. Nah mau masuk Ramadan. Dulu dampak kolak kita. Maafkan Kak. Ya. Saya nak kena tadi itu ceramah Pak Ustadz. Berjanji Kak tidak kuulangi lagi Pak. Bukan kamu yang kusayang, tapi saya mencari ridhomu. Kenapa bisa? Karena ridhonya Allah ada sama ridhonya suami. Begitu itu mama ngecek. Kalau ku bilang, kenapa ndak pernah ki ngomel-ngomel, dia suka. Kalau ku tinggal ki lama-lama, ngomel ki sedikit-sedikit. Nah bilang, karena saya mencari ridhonya suamiku. Itu kalau mau kak saya pikir aja Bu. Mama nelku. Saya bilang jangki berat ki sayang. Nah bilang tidak ada artinya beratnya ini ransel dibanding beratnya bebannya Ustadz memikul beban keluarga. Sudah itu Bu, ndak nak tutup itu pintu mobil. Kalau naik mana mobil, coba tangan nggak dulu Bu, baru nak ciumin begini. Baru sudah itu nak cium lagi sini ku Bu. Baru mata kananku lagi, mata kiri lagi, linroku sih. Ini agak lama sedikit. Kenapa? Istriku. Sudah itu baru ndak nak tutup itu pintu mobil sebelum nak usap dadaku, baru nak bilang Ustadz ridhoi saya.
Ya sayang. Baru gimana bilang ku lepas di enggak Jini, tambah Jini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tidak ada gunanya kita sukses di luar kalau rumah tangga berantakan. Tidak ada gunanya karir di kantor kalau anak kita melawan. Maka mulai dari rumah tangga. Banyak orang dihormati di kantor. Dibukakan pintunya ketika naik mobil. Kemudian semua orang hormat. Sampai di rumahnya dimaki-maki sama anaknya masih SMA. Tidak ada gunanya sukses orang begitu, Bu. Ya, Bu. Saya mau tanya Ki, Bu. Kalau meninggal Ki nanti, Bu, siapa doakan Ki? Suami. Jamma Ki harap Ki, Bu. Kawingi lagi. Nah dengar Mama Nece ini ceramah, nah bilang, jadi kalau dulu angkat meninggal kawin Ki lagi Ustazku, perlu Ki bagi-bagi. Baru ku bilang, Dek, dengar Ki baik-baik sayang, jangankan kita sudah meninggal, masih hidup Ki saja, nah saya selalu berpikir kawin lagi. Apalagi kalau ku sudah mati. Siapa doakan Ki, Bu? Siapa doakan Ki? Anak. Maka di rumah tangga, ibu boleh bekerja, boleh urus organisasi, boleh dagang. Tapi tugas utama seorang istri mendidik dan menjadi istri bagi suaminya. Ini yang ketiga, Ubsus salam. Kemudian yang kedua, at'im al-masakin, beri makan fakir miskin. Yang ketiga, wasilul arham, sambungkan persaudaraan, mulailah kita berakrab-akrab dari rumah tangga. Dan yang keempat, wa minal laili fatahajjat bihi, bangunlah engkau sepertiga di akhir malam untuk sholat tahajud. Ibu-ibu yang saya muliakan, Ramadan sudah di depan mata. Maka dari Nabi tak, nigi to marennu na polei ramalang. Itkum minan nar, dibebaskan dari api neraka. Nah perlu merenung. Kegaro yasa merenung Ustaz. Pigi Ki di pantai, berenang-renang, bukan itu. Pigi Ki bakar petasan, bukan itu. Mana yang disebut bergembira menyambut Ramadan? Salah satu di antaranya yang ada si salah-salahnya, mari akrab kembali. Yang sudah bertengkar gara-gara pilkada, sudah Andi Iwan sudah jadi bupati. Yang kalah kepala dinas yang salah dukung, camat salah dukung, datang kau bertobat. Maafkan saya Puang, saya salah. Maafkan saya, tapi kalau bisa Puang, jangan saya di jauh-jauh Puang minta maaf. Ya. Ibu-ibu yang pernah tetangga salah, datang minta maaf. Nggak maafkan Kak, datang kedua kali. Nggak maafkan Kak, datang 3 kali. Sudah tidak dimaafkan, tawakkal ilallah. Syaratnya harus 3 kali minta maaf. Sudah itu, kalau dia tidak maafkan, berserah diri kepada Allah. Allah yang hadapi dia di hari pengadilan. Nah, sudah itu apalagi yang menyambut Ramadan? Tidak adalah kerugian bagi ibu bapak yang beli baju khusus kalau ada uang untuk menyambut Ramadan. Kenapa ketika kita mau pelantikan kita beli baju? Lalu kenapa ketika menyambut Ramadan kita tidak siapkan baju? Dan itu perintah Quran surah Al-Jum'ah. Datanglah engkau ke rumahku dengan berpakaian yang indah, bukan berpakaian yang mahal. Kemudian apalagi termasuk bergembira menyambut Ramadan adalah mendatangi orang tua. Bagaimana ziarah kubur Ustaz? Boleh selama tidak meminta-minta di tempat itu. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, apabila keempat hal ini kita lakukan, sholat tengah malam. Ada di sini pegawai 3K. Apa? Cocok Mika P3 apa? P3K. Dulu namanya pegawai honor. Ku tahu itu laguna pegawai honor. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian, sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu pegawai honor kasihan itu ya. Bu, ternyata tahun ini tidak masuk ina mata di daftar. Jamaku bersangka buruk apalagi menyebarkan hoax. Lebih baik bangun ke sholat tahajud. Ya Allah, jika memang sudah waktunya ini tahun, hindarkan dari orang-orang yang mau menghalanginya.
Kalau Allah kabulkan doanya ibu, tidak ada yang manusia mampu menghalangi. Nah janji kipung Allah Ta'ala, ud'uni astajib lakum. Berdoaku kepadaku, pasti saya kabulkan. Dan akhirnya 4 hal ini kita lakukan, maka janji Allah, walau anna akhlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Apabila penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa kepadaku, maka aku akan turunkan keberkahan dari langit dan aku munculkan keberkahan dari dalam tanah. Saya tahu orang Pinrang rajin sekali ke tanah suci. Coba lihat di tanah suci bu, kiri kanan gunungnya coklat, tidak ada tumbuhannya, tidak ada sawah kita lihat di sana, tidak pernah kita lihat pohon-pohon tumbuhan, pohon-pohon buah. Tapi di Mekah buah-buah apa saja kita cari ada. Tidak pernah kita dengar di Makkah krisis pangan. Padahal di sana tidak ada kita lihat sawah. Kenapa? Salah satu rahasianya beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf agak terlambat karena saya lagi masa berkabung. Kakak saya hari Jumat yang lalu, saya yang temani ibu saya. Jadi kami bersaudara, ada satu yang tinggal menemani ibu di kampung. Saya merasa berutang budi, berutang jasa sama kakak saya ini. Maka hari Jumat saya daftarkan Haji Plus. Dan saya rencana kemarin hari Senin saya pulang dari dakwah dari Berau, landing. Saya mau bawakan itu, buku Haji Plusnya, pendaftarannya. Saya mau bawa ke Bungi dan saya tidak kasih tahu bahwa saya sudah daftarkan haji. Surprise ki, rencanaku. Begitu saya landing dari Jakarta, karena Berau ke Jakarta dulu baru ke landing Makassar, masuk telepon adik saya, meninggal kakak. Belum sampai kasihan itu niatku, memberitahukan berita gembira, saya mau kasih naik haji kok, Haji Plus. Syukurnya saya sudah kasih umroh. Jadi ibu-ibu yang masih umur ada, jangan sia-siakan untuk berbuat baik. Ramadan, bayangkan lagi 3 hari Ramadan ajal menjemput. Pagi-pagi dia minta izin sama ibu saya. Mak, mau kak pergi beli ayam di Pekabata. Mau datang ustaz. Pergilah dia ke pasar kasihan. Sampai di Pekabata pulang buru-buru. Nah bilang ji sepupuku yang ketemu, sebentar kamu nih, dia bilang, buru-buru sendiri mama di rumah. Karena buru-burunya terjadi insiden di Data. Meninggal di tempat. Ya, itulah ajal. Jadi ibu-ibu, nikmat ini bukan rumah. Nikmat ini yang terbesar bukan pangkat jabatan, tapi kesempatan masih punya umur. Kita yang sudah tua, sudah selayaknya berhenti dan kurangi kalau tidak bisa berhenti. Kurangi untuk mencari dunia. Kita yang sudah pensiun, jangan lagi pikir ada ruko ini, ada kebun ini. Sudah saatnya ayo ke masjid. Selagi umur masih ada. Ibu kalau ada salah sama suami sebelum menyesal, minta maaf. Sebelum ajal menjemput. Kalau ada saudara kita baik, berbuat baik. Saya baru rasakan menyesal sekali. Kenapa saya tidak beritahukan? Mudah-mudahan Bapak Ibu diberi umur panjang, masuk Ramadan, memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mohon berkenan kalau Bapak Ibu berkenan, mengirimkan suratul Fatihah kepada kakak saya. Ini yang jadi motivasi saya datang. Padahal tidak gampang ceramah dalam keadaan duka. Apalagi membuat orang ketawa pada saat hati kita lagi duka. Karena saya berpikir mudah-mudahan kehadiran saya jadi amal buat kakak saya. Dia tinggalkan Jakarta untuk merawat ibu saya. Guru ngaji belasan tahun. Tidak ada kerjanya kasihan. Hanya untuk ngurus emaknya. Saya berdoa ya Allah. Mudah-mudahan kakakku mengurus emaknya menjadi sebab engkau ampuni dosa-dosanya. Mohon keikhlasan Bapak Ibu mengirimkan suratul Fatihah. Ila hadratil Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam
summa khususil ruhil almarhum Suryana binti Abdul Latif. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sebelum saya akhiri, saya mau ajak menyanyi. Bisa Ibu? Bisa? Yuk, kalau kita hafal ikut ya. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Buat apa susah? Susah itu tiada gunanya. Sekali lagi. Buat apa? Buat apa? Susah itu tiada gunanya. Terima kasih. Selamat menyambut selamat menyambut ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan Allah memberikan berkah buat kita semua. Amalia Ramadan kita Allah terima. Doa khusus mudah-mudahan Kabupaten Pindrang dan seluruh pejabat serta rakyatnya diampuni dosa-dosanya, diberkahi segala penghasilannya, kemudian dia bahagiakan rumah tangganya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.